Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara lapor SPT tahunan 1771 badannya. Dan khususnya ini untuk yang nirlaba atau nggak ada laba sama sekali atau nihil ya. Tapi bukan berarti semua badan itu harus nihil, enggak ya. Tergantung laba dari perusahaan. Jika ada laba, biasanya akan ada pajak. Jika nihil atau rugi, itu tidak akan ada pajak yang harus dibayar, tapi tetap wajib laporan. Nah, tapi sebelum kita lanjut tutorialnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Dulur Pembelajar untuk mendukung kelangsungan channel Dulur Pembelajar. Nah, baik dulur-dulur semuanya. Jadi caranya mudah ya, hanya tinggal login di DJP Online saja, kemudian menyiapkan laporan keuangan berbentuk neraca dan laba rugi. Nah, loginnya menggunakan NPWP, kata sandi, dan kita klik selanjutnya. Nah, jika sudah berhasil, nanti akan ada verifikasi melalui SMS atau melalui email. Ini kita biar gratis ya, karena kalau SMS ada pulsa yang tersedot ya. Kita ke email. Nah, setelah kita klik email, nanti akan ada kode verifikasi ya, seperti ini. Ini tinggal di kopas saja kode verifikasinya ke kotak yang tadi disediakan ya. Nah, kemudian kita kembali ke kotak yang tadi. Ini tinggal ditempel atau dipaste. Nanti setelah kita tempel, dia otomatis akan memproses ya login kita dan berhasil masuk ke akun DJP online kita. Nah, sekedar informasi untuk DJP online ini masih digunakan untuk lapor pajak tahun pajak 2024 ke belakang ya. Jadi di tahun 2025 ini kita masih menggunakan DJP online. Sementara untuk tahun pajak 2025 yang dilaporkan di tahun 2026 atau tahun depan itu kemungkinan sudah menggunakan Cortex. Nah, tadi setelah login, kita yang tadi saya sampaikan di awal harus menyiapkan laporan keuangan. Jadi data-data yang kita laporkan itu dasarnya dari laporan keuangan. Ya, dan laporan keuangan itu kita akan upload juga. Nah, ini saya kasih contoh yang sederhana. Nah, ini bukan format baku ya, tapi ini hanya contoh format sederhana. Disilakan dulu-dulu sesuaikan dengan laporan keuangan yang sudah dibuat ya, sesuai dengan standar akuntansi. Nah, untuk pajak minimal ada laba rugi dan neraca. Seperti ini ya. Laba rugi dan neraca. Oke, nanti data-data yang ada di sini kita pindahkan untuk lapor SPT tahunan badan. Nah, tadi kan kita sudah login ya. Cara lapornya klik lapor, kemudian nanti pilih e-form ya. Karena badan, silakan pilih e-form. Setelah kita klik e-form, kemudian dulur-dulur yang belum punya aplikasi Adobe PDF Reader, nah, jadi nanti formnya digunakan atau dibuka menggunakan Adobe PDF Reader. Nah, kalau belum punya silahkan klik ini dulu, kemudian download ya. Ada logo Adobe-nya, ini download dulu kalau belum punya ya. Nah, kalau sudah punya, sudah download, sudah diinstal, sudah bisa dipakai, kita klik buat SPT. Nah, setelah klik buat SPT, kita scroll ke bawah. Ini silahkan pilih tahun pajak yang mau dilaporkan. Ini misalkan tahun 2024 ya, yang kita mau laporkan. Kemudian statusnya normal. Statusnya normal. Nah, kalau normal salah, udah di submit nih, mau laporan lagi, mau dibetulin ya pembetulan ke satu dan seterusnya. Verifikasinya bisa melalui email, kode verifikasinya ya, atau bisa melalui nomor HP. Nah, ini verifikasi untuk mengirim formulir PDF. Setelah kita klik unduh, nanti akan terdownload si Adobe Acrobat Reader PDF yang 1771-nya, serta tokennya akan otomatis terkirim ke email. Token nanti digunakan kalau mau proses submit PDF itu ya. Oke, kita klik unduh formulir. Nah, kita tunggu sampai ada PDF yang terdownload. Nah, ini ada keterangan sukses. Itu tandanya ada PDF yang terdownload. Nih, di sini ya. Ini PDF-nya sudah terdownload. Setelah itu, kita klik tutup ya. Ini kita klik tutup. Kemudian kita ke folder untuk membuka PDF-nya dengan Adobe Acrobat Reader. Nah, cara bukanya silakan klik kanan, kemudian open with Adobe Acrobat Reader ya. Jadi caranya tadi klik kanan, kemudian open with Adobe Acrobat Reader. Nah, setelah itu kita tunggu ya, ini sampai PDF-nya terbuka. Nah, ini adalah
Adobe PDF-nya. Nah, jadi nanti kita mengisinya di sini ya. Dulu-dulu semuanya. Kita akan mengisi di sini. Nah, kita akan mengisi di sini. Prinsipnya, setiap kotak merah itu wajib diisi ya. Setiap kotak merah itu wajib diisi. Oke. Nah, ketika ini belum diisi, kita nggak akan bisa ke halaman berikutnya atau halaman sebelumnya. Oke. Nah, sekarang berarti kita isi yang nomor telepon dulu. Oke. Prinsip. Nah, karena ini harus diisi, jadi dua ini diakalin aja ya. Jadi misalkan nomor HP dulu 08521 misalkan ya. 111. Jadi di dua kotak ini harus terisi. Karena kalau enggak nanti tidak bisa lanjut atau kembali. Nah, ini scroll ke bawah. Ini induk ya. Nanti ini nggak perlu diisi dulu. Ini nanti di akhir otomatis ke sini ya. Isiannya. Nah, karena ini SPT, di form kita isi dari paling belakang dulu. Jadi ke lampiran paling belakang. Nah, ini kan 1A sampai 7A ini lapsus. Ya. Lampiran khusus. Ini coba kita buka sekilas ya. Jadi lampiran 7A ini kalau ada kredit pajak luar negeri, tapi biasanya jarang ya kalau nggak ada ini nggak usah diisi. Kemudian lampiran 6A kita buka dulu. Ini lampiran khusus perhitungan pasal 26. Nah, ini juga nggak ada ya. Pasal 26 itu yang apa tuh? WNA. Oke. Nah, kalau apa penghasilan neto asing ya. Ini nggak perlu juga kalau kalau nggak ada. Oke, yang lapsus sih biasanya nggak ada, tapi kita buka ya untuk hasanah eh, ilmu aja. Nah, lampiran 5A ini cabang kalau ada ya, daftar cabang utama perusahaan. Kalau nggak ada ini dikosongkan saja. Lampiran 4A juga sama, ini fasilitas penanaman modal ya dari BKPM, surat keputusan Menteri Keuangan juga ini kalau ada, kalau nggak usah langsung ke 3A. 3A juga kalau ada ini terkait dengan hubungan istimewa ya. Kalau nggak ada di skip aja. Ini juga sama, masih 3A istimewa. Nah, 2A. 2A ini eh, kompensasi kerugian fiskal ya. Ini kalau SPT-nya rugi itu bisa dikompensasi kerugian. Kalau enggak, misalkan nihil terus tiap tahunnya karena nirlaba ini nggak perlu ya. Kemudian 1A juga sama, ini lapsus penyusutan. Kalau ada aset eh, yang menyusut, misalkan mesin, kemudian peralatan-peralatan yang ada penyusutannya ya. Kalau tanah kan nggak ada. Kemudian gedung juga sama. Nah, tapi kalau misalkan bingung ya, ini kan ada metode khusus ya kalau yang menurut pajak itu misalkan hanya bisa garis lurus sama satu lagi apa ya? Kalau nggak salah cuma dua skema ya, satunya garis lurus. Kalau bingung mah ini nggak apa-apa. Kalau yang nirlaba, yayasan, masjid, sementara misalkan biar nggak telat lapor, nah, ini dikosongkan. Tapi kalau mau diisi, mending datang ke kantor pajak ya untuk yang ini. Nah, tapi saran saya kosongkan aja dulu yang kalau ada penyusutan. Ya. Tapi kalau misalkan asetnya nggak ada yang eh, istilahnya tuh biaya penyusutannya, itu nggak perlu ya. Karena kan ini kaitannya ke biaya penyusutan yang diakui oleh pajak. Ya. Nah, metodenya ada. Jadi kalau komersil kan banyak ya, kalau pajak itu cuma dua. Salah satunya garis lurus gitu. Oke, itu lampiran khusus. Nah, kalau yang nirlaba nanti langsung aja ke induk lanjutan dulu. Sebelum ke lampiran 6 ya, kita ke induk lanjutan dulu. Kita isi laporan keuangannya, nah sesuai kategori. Ini kalau yayasan non kualifikasi. Kalau yang lain misalkan yang nonton video ini selain yayasan disesuaikan ya ininya. Oke, kalau bingung ini pilih non kualifikasi aja. Nah, ini pasti nggak bisa lanjut karena ada kotak merah ya. Kita isi, misalkan Garut, pokoknya kota tempat dulur-dulur laporan tanggal hari ini. Kemudian, nah kita buka dulu yang laporan keuangannya. Nah, ini kita pindahkan raca dan laba ruginya dari yang sebelumnya kita isi. Nah, ini ya, ada kas, bank, ini atau kas setara kasnya 15 juta nih asetnya.
Kemudian sumbernya dari modal. Ini kan nggak ada aset penyusutan ya. Tadi dikosongkan yang satu a. Nah, tadi ingat ya kas dan banknya 5 juta, kas dan setara kasnya 15 juta, sorry. Dan semuanya bersumber dari modal, tidak ada hutang. Ini 15 juta juga. Oke. Kemudian, nah laba ruginya juga dipindahin dari sini. Kita cek, ternyata ada sumbangan dan bantuan itu sebesar 10 juta dan semuanya habis ya di biaya-biaya. Oke, berarti di sini penjualan bersihnya tadi 10 juta. Kemudian habis ya operasional. Oke, boleh di beban umum dan administrasi aja kita isi ya. Nah, nanti kan nihil. Ini kalau ada laba, biasanya akan ada pajak ya kalau ada labanya. Tuh, ini tapi bukan berarti harus dinihilkan sesuai realita yang sebenarnya ya. Karena kan prinsip SPT itu harus benar, lengkap, dan jelas. Oke, nah kalau sudah kita klik sebelumnya, itu laporan keuangan ya sudah di induk lanjutan. Sekarang kita ke induk apa namanya lampiran 6 ya, mundur ya dari 6 ke 1. Kita cek dulu lampiran 6-nya. Nah, ini kalau ada penyertaan modal afiliasi, ini nggak perlu kita isi ya. Kalau nggak ada, langsung ke lampiran 5. Nah, kalau lampiran 5 ini pemegang saham, ini harus diisi ya. Kalau misalkan, ini mah organisasi atau masjid atau gereja, nggak ada modal di setornya, ya udah, isi aja. Ini eh, nama apa tuh, organisasinya, kemudian alamatnya, misalkan di Garut ya, kemudian NPWP. Ya, nah setelah itu modalnya nol, tapi ini dibuat 100%. Tapi kalau ada jumlah modal inisiatornya disesuaikan ya. Apalagi misalkan yang yayasan. Yang yayasan pasti ada modal inisiator ya. Oke, kalau organisasi misalkan nggak perlu. Nah, ini minimal ketua yang diisi. Tapi kalau ada sekretaris bendahara lebih baik ditambahkan. Tapi kalau nggak ada cukup ketua. Misalkan yang punya NPWP cuma ketua. Nah, ketuanya misalkan Pak ya, ini kayak saya kasih contoh aja. Pak contoh namanya ya. Oke, kemudian alamatnya di mana? Misalkan di Garut juga, NPWP-nya ini diisi ya, NPWP ketua. Oke. Nah, setelah diisi jabatannya sebagai ketua. Nah, gitu ya. Ini untuk penyusunan pemegang saham dan pengurus. Kalau sudah, kita lanjut ke lampiran keempat. Nah, lampiran keempat ini isinya PPh final. Nah, kalau organisasi atau yayasan punya penghasilan yang dikenakan PPh final, misalkan punya menyewakan kontrakan gitu ya, tanah atau menjual aset organisasi gitu ya. Misalkan menjual tanah, misalkan organisasinya punya aset tanah, tanahnya dijual, nah itu kan penghasilannya bersifat final. Atau punya tabungan, punya deposito si apa namanya organisasinya dan dapat bunga, nah bunga depositonya ada PPh finalnya. Jadi kalau ada, kalau lain kosong. Dan juga kalau ada penghasilan lainnya atau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, bantuan atau sumbangan atau hadiah. Nah, tadi kan kita kasih contoh ada nih, ada bantuan dan sumbangan ya 10 juta. Ini dimasukkan di sini. Ya, kenapa? Karena itu bukan termasuk objek pajak ya. Oke. Nah, ini kalau sudah kita klik lampiran ketiga. Nah, lampiran ketiga ini kalau dipotong PPh 22, 23, 26. Kalau ada bukti potongnya ya, ini masukkan satu-satu. Kalau enggak ini dikosongkan saja. Lanjut ke lampiran kedua. Kita buka lagi. Nah, ini apa namanya? Biaya-biaya tadi dipindahkan nih ke sini. Ya. Nah, tadi misalkan kita di Excel-nya atau di ini Excel-nya harus di PDF-kan ya dan ditandatanganin, dicetak dulu, tanda tangan basah, stempel basah. Ya. Nah, ini buat contoh saya ditampilkan di Excel. Nah, kemudian biaya-biayanya kita masukkan tuh dari laba rugi ya. Ada 10 juta semuanya habis di biaya pemeliharaan, listrik, dan gaji. Gajinya 6 juta, sisanya pemeliharaan dan listrik ya. Dimasukkan aja di sini. Nah, gaji ini. Ini dimasukkan di kalau di apa namanya biaya usaha lainnya aja ya. Nah, tapi kalau perusahaan dulur-dulur ada HPP-nya, berarti kan perusahaan dagangnya, ini di sini dimasukin HPP. Tapi kan ini saya kasih contohnya yang nirlaba ya, konteksnya ke organisasi keagamaan misalkan. Di biaya usaha lainnya aja. Atau kalau jasa di sini ya. Nah, tapi kalau ada biaya lain di luar usaha di sini.
Oke, tadi 6 juta, kemudian biaya apa namanya pemeliharaan dan listrik tadi kita masukkan biaya lainnya 4 juta. Jadi total biayanya tadi 10 juta sama ya. Oke, kalau sudah, ini kita lanjut lagi ke lampiran ke satu. Nah, kemudian biaya usaha realnya 10 juta, ini ya minus 10 juta. Nah, tadi kan kita ada penghasilan dari apa tuh? Sumbangan 10 juta ya. Itu kan dari apa tuh istilahnya ya? Eh merupakan penghasilan lah, pendapatan. Nah, ini masukkan ke sini ya. Bantuan dari pemerintah dan sumbangan sehingga nanti nihil di sininya ya. Penghasilannya nihil. Nah, kemudian setelah itu kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini ada di penghasilan PPA finalnya kita masukkan juga sumbangan tadi. Nah, 10 juta ya. Jadi ini sumbernya sama ya. Yang dari peredaran usaha ini sumbernya dari penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Kita ke induk ya. Oke, sebelum lanjut ya. Nah, ini kalau ada yang tidak termasuk aja. Kalau nggak ada ini dikosongkan. Nah, kenapa saya masukkan? Karena tadi apa namanya di Excelnya itu kan sumber penerimaannya dari sumbangan ya, sama dari bantuan. Nah, di sini termasuk yang tidak termasuk objek pajak. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada ini kosongkan saja ya. Apalagi yang badan misalkan nihil, terus kan nggak mungkin badan PT CV ada sumbangannya ini kosong. Tuh ya, jadi dari memperhitungannya dari sini saja. Tapi kalau ada penghasilan, nah ini nanti mengurangi penghasilan yang ada di atas ya. Karena ini kan tidak termasuk objek pajak. Walaupun masuk ke penghasilan tuh jadi minus lagi. Kenapa? Karena yang ini penghasilan utamanya semuanya bersumber dari yang tidak termasuk objek pajak sehingga tidak diperhitungkan untuk penghitungan pajak ya. Jadi ini dikurangi ini nol dikurangi lagi gitu ya. Oke, kalau sudah kita langsung ke induk. Nah, ini nihil ya karena minus itunya juga. Nah, nanti minus di sini nih bedanya ya. Kenapa? Tadi karena ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan semua penghasilan utamanya dari penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, sekarang kita kasih contoh yang kayak perusahaan biasa tapi apa namanya nihil gitu ya, nggak ada apa, nggak ada yang tidak termasuk objek pajak gimana? Misalnya gini, kan nol berarti ya nggak rugi lah istilahnya. Nah, kalau gini nanti di si bawahnya nihil tuh penghasilan netonya. Sehingga ke depannya ke induknya dia di netonya kan nihil nih. Ntar kita cek ya. Nah, neto fiskalnya nol, berarti ya tarifnya juga nggak akan ada pajak yang dibayar, harus dibayar. Nah, sekarang kita ganti nih, misalkan perusahaan dulur-dulur tuh ada labanya. CPPT-nya misalkan ada labanya nih. Misal laporan keuangannya ternyata di sini 20 juta. Terus biayanya juga tetap 10 juta misalkan. Nah, nanti kan ada laba nih, 10 sebesar 10 juta. Nah, di depan, di induk, dia akan ada eh, pajak yang harus dibayarkan. Nah, ya. Dari mana nih 1.100.000? Itu dari 22% dikalikan 50% baru dikalikan 10 juta. Ya. 22% dikalikan 50% kan 11%. 11%-nya dari 10 juta itu sekitar 100. Gitu ya cara ngitungnya. Nah ini kalau ada pajaknya nanti akan ada kurang bayar nih. Ini harus di-store. Masukkan penyetorannya. Misalkan tanggal hari itu juga boleh. Hari besoknya juga boleh. Tapi ininya berarti belum bisa disubmit ya kalau ya kurang bayar. Ini misalkan kurang bayar nih. Kita setor di hari yang sama, bikin kode billing terus ke bank, nah, terus kita klik submit. Submitnya ada di induk lanjutan, klik submit. Nah, nanti di sini akan muncul nih NTPN yang harus dibayarkan. Ini tinggal kita tambah aja. Kode jenis setornya 200 karena kurang bayar, tanggalnya misalkan tanggal dibayarnya hari ini. Kemudian jumlah bayarnya 1.100.000. Nah, NTPN-nya dimasukkan tuh.
Ya, nah nanti baru unggah laporan keuangan. Setelah itu masukkan kode verifikasi yang ada di kotak ini. Ini ada di email. Tadi berbarengan dengan dulur-dulur klik unduh formulir. Oke, kita cek ya. Judulnya di sini ya, e-form, kode verifikasi di email dulur-dulur. Oke, nanti kalau sudah ada kode yang email yang isinya seperti ini, kodenya dikopas, kemudian nanti ditempelkan di kotak yang tadi. Saya ulangi ya, scroll ke bawah, ada kode, kodenya dikopas, kemudian tempelkan ke yang di sini. Nah, ini kalau kurang bayar nih, kayak gini nanti ada tambahan ini. Terus, Kang, kalau nihil gimana? Ini kan kita videonya untuk yang nihil. Nah, ini nanti kita coba unggah dulu ya. Ini yang diunggah itu adalah Excel ini dicetak, kemudian ditandatangan, distempel, kemudian di-scan ya. Nanti Excel ini akan berbentuk PDF. Oke, Excelnya di-scan, dicetak, tanda tangan, stempel, baru scan lagi, bentuknya nanti akan jadi PDF. Oke, nah misalkan sudah dicetak, ditandatangani dan distempel, kemudian sudah di-scan, nah scanannya tadi, nah, oke, bentuknya laporan keuangan badan. Nah, kita masuk lagi ke PDF, kemudian kita klik unggah, kemudian kita masukkan em, namanya kita masukkan filenya tadi ya, file apa namanya? Masukkan file ke laporan keuangan badannya, di-upload atau diunggah di sini ya. Nah, hingga kotak merahnya kosong seperti ini. Nah, kita lanjut nih. Ini kan kalau kurang bayar tuh kayak gini ya. Jadi kalau ini belum dibayar nggak bisa lanjut. Tapi kalau nihil atau SPT-nya rugi, kita coba nih. Tadi misalkan kita mau SPT-nya organisasi masjid ya, ini asumsinya. Oke, sorry, bukan di sini. Tapi di lampiran ke satu tadi bedanya. Nah, ininya tadi misalkan kan kita realnya 10 juta. Nah, terus ada semuanya juga bersumber dari apa namanya penghasilan yang bukan termasuk objek pajak dari sumbangan atau bantuan. Nah, nanti di SPT depannya, di induknya, dia akan seperti ini. Tidak ada pajak yang harus dibayarkannya. Dan ketika kita mau submit, nah di induk lanjutan kita buka, kemudian kirim, dia tinggal hanya mengunggah laporan keuangan saja dan masukkan kode ini. Jadi tidak akan ada menu muncul NTPN yang harus diupload, harus dibayar. Ini tinggal kita klik submit saja. Ya, jadi bedanya di situ aja. Oke. Nah, satu lagi saya lupa. Kalau lebih bayar gimana? Kalau lebih bayar itu berarti ada angsurannya ya. Misalkan perusahaan dulur-dulur ada PPh lima angsuran. Nah, nanti kalau ada lebih bayar boleh diajukan permohonan kelebihan pembayarannya ya. Bedanya cuma di induk nanti akan ada kotak merah isinya lebih bayar. Nah, ada kotak merah isinya lebih bayar. Nah, itu silakan dicontreng ya. Kalau lebih bayar itu boleh apa namanya? Boleh diajukan permohonan kelebihan pembayarannya ya. Tapi kalau nihil, ini tinggal dikirim, kemudian kita klik submit. Nah, nanti setelah klik submit, nanti di email akan ada bukti kalau dulur-dulur sudah lapor. Tadi ya, saya ulangi setelah dulur-dulur klik submit, nanti akan ada bukti kalau dulur-dulur sudah lapor seperti ini ya. Nah, kuncinya nanti di sini 1771 tahun 2024, NPWP dulur-dulur, nama organisasi atau badan dulur-dulur, statusnya nihil. Kalau nihil,